Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca kesimpulan dari materi-materi yang telah dipelajari yang lalu. Yang pertama yaitu jembatan pembanding, jembatan Hay, dan jembatan Stirling. Jembatan pembanding kapasitansi digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Jembatan pembanding induktansi mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi. Induktansi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar yang diketahui seperti yang ditunjukkan pada diagram gambar. Jembatan Hay digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Jembatan Stirling salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting, dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Jembatan Stirling salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting, dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Walaupun jembatan Stirling digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fase yang sangat mendekati 90 derajat. Megang capek anjing. Baca bukan ngerti, kalau ngerti ya mau. Yuk, 2, 3. Selanjutnya itu jembatan Wien, alat penahan Wagner, dan jembatan independensi universal. Jembatan Wien dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus balik guna mengukur frekuensi, tapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pertahanan Wagner. Rangkaian ini hilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal detektor dan tanah. Salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan berandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpanan Q dari sebuah induktor, dan kapasitansi dan faktor disipasi dari sebuah kapasitor. Rangkaian jembatan Wheatstone digunakan untuk mengukur tahanan AC dan DC. Konfigurasi Maxwell digunakan untuk pengukuran induktor Q rendah, dan jembatan Hay untuk pengukuran induktor dengan Q di atas 10. Selanjutnya itu jembatan Wien, alat penahan Wagner, dan jembatan independensi universal. Jembatan Wien dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus balik guna mengukur frekuensi, tapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pertahanan Wagner. Rangkaian ini hilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal detektor dan tanah. Salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan berandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas
sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpanan Q dari sebuah induktor, dan kapasitansi dan faktor disipasi dari sebuah kapasitor. Rangkaian jembatan Wheatstone digunakan untuk mengukur tahanan AC dan DC. Konfigurasi Maxwell digunakan untuk pengukuran induktor Q rendah dan jembatan Hay untuk pengukuran induktor dengan Q di atas 10. Selanjutnya yaitu GPS atau Global Positioning System. GPS merupakan kependekan dari NAVTOR GPS, yaitu Navigation System Time Ranging Global Positioning System. Digunakan di berbagai aspek seperti militer, navigasi, sistem informasi geografis, pelacak kendaraan, pemantau gempa, navigasi pesawat terbang, penangkapan ikan di perairan luas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sun level meter dan lux meter. Sun level meter merupakan suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisikan suara (noise pollution), di mana hal tersebut sangat diperlukan terutama untuk lingkungan industri. Sun level meter digunakan untuk mengukur kebisikan antara 30 sampai 130 desibel dalam satuan desibel ampere dari frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Alat ukur cahaya atau lux meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Dalam aplikasi penggunaannya, di lapangan alat ini lebih sering digunakan pada bidang arsitektur, industri, dan lain-lain. Prinsip kerja alat ini pun banyak digunakan pada alat yang biasa digunakan pada fotografi. Selain itu, di dalam penelitian mengenai tingkat keanekaragaman dan lain-lain yang senantiasa diperlukan data mengenai tingkat pencahayaan, alat ini pun dapat digunakan. Selanjutnya yaitu anemometer dan barometer. Anemometer adalah alat pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Anemometer memiliki beberapa fungsi, yaitu mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, memperkirakan tinggi gelombang laut, memperkirakan kecepatan dan arah arus. Barometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur tekanan udara. Umumnya barometer digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Selanjutnya itu psychrometer standar dan thermohygrograph. Psychrometer adalah termometer air reksa dalam bejana kaca untuk mengukur suhu udara aktual yang terjadi. Satuan yang ditetapkan untuk mengukur suhu udara adalah derajat Celcius. Terus psychrometer untuk mengukur kelembapan udara. Sedangkan thermohygrograph adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu termometer dan pengukur kelembapan hygrometer, berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dalam satu waktu secara mekanis. Selanjutnya itu pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, runoff, maupun evaporasi. Fungsi pengukuran curah hujan adalah untuk merekam serta memantau perubahan cuaca secara manual maupun otomatis dan real time. Hasil dari pemantauan dapat dilihat dalam bentuk grafik. Selain itu, beberapa alat mempunyai ceilometer yang digunakan untuk mengukur ketinggian pada awan. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Fungsi evaporimeter adalah untuk mengukur penguapan air secara langsung.